Halo, selamat datang kembali di Gilang Wrestling. Gimmick match atau pertandingan yang punya sebuah konsep, peraturan, tampilan ataupun adegan atau desain yang pastinya unik dan menarik yang menjadi alasan kenapa orang jadi tertarik untuk menonton sebuah pertandingan. Gimmick dibutuhkan untuk memang menambah suasana sebuah match, menambah ketertarikan orang ataupun fans terhadap sebuah match yang memang sudah akan direncanakan di suatu show yang besar maupun show mingguan yang bisa dibilang lebih kecil. Dan banyak sudah dilakukan pertandingan-pertandingan gimmick yang ada di WWE, di semua promo wrestling lainnya. Tapi untuk kali ini kita akan membahas gimmick-gimmick yang ada di WWE saja. Di antara sebuah gimmick dan banyak gimmick yang sudah dilakukan, seperti gimmick-gimmick yang kita udah ketahui, yaitu Hell in a Cell, Steel Cage, gimmick I Quit match, terus juga gimmick-gimmick seperti pertandingan street fight, terus juga Falls Count Anywhere, dan masih banyak lagi. Apalagi ada lagi yang baru-baru seperti Swamp Fight, ada lagi pakai Firefly Funhouse match ya. Itu merupakan gimmick-gimmick yang memang lagi dikembangkan di masa pandemi ini. Tahu nggak sih kalau di WWE sendiri itu selama sejarahnya itu punya match-match gimmick yang bisa masuk ke dalam kategori gimmick match terburuk sepanjang sejarah WWE. Dan saya di video ini, di video Gilang Wrestling kali ini, kita akan membahas 5 match gimmick atau match dengan sebuah konsep yang bisa dikategorikan sebagai terburuk. Ini berdasarkan beberapa artikel yang sudah saya baca, sedikit saya riset, saya kumpulkan menjadi 5 macam. Yang pertama, gimmick match yang bisa dikategorikan sebagai gimmick match konsep terburuk adalah The House of Horrors match. Kenapa House of Horrors match ini dikategorikan sebagai terburuk? Sedikit cerita, House of Horrors match ini diciptakan saat feud-nya Randy Orton dengan Bray Wyatt, dimana memang ini menjadi pemicunya adalah ketika feud-nya mereka menuju WrestleMania. Si Randy Orton membakar rumahnya Bray Wyatt yang ada di tempatnya Bray Wyatt itu bernaung ya. Terus ini menjadi bumbu yang besar untuk mengarahkan mereka untuk match yang ada di WrestleMania ke-33. Dan feud mereka berlanjut ke Payback. Di Payback inilah House of Horrors gimmick diadakan di antara pertandingannya Bray Wyatt dan Randy Orton. Orang sudah ekspektasi tinggi karena kita tahu Bray Wyatt itu punya desain gimmick yang horor, karakter yang horor, karakter yang scary gitu ya. Jadi orang ekspektasi tinggi House of Horrors akan sangat menyeramkan, unik dan baru dari WWE. Tapi penonton kecewa karena kualitas keseraman yang diharapkan itu sangat-sangat down. Karena ketika kita lihat di matchnya itu hanya rumah biasa yang dikasih ornamen-ornamen creepy. Jadi nggak Bray Wyatt banget rumahnya. Dan juga konsep match ini adalah 2 part. Part pertama terus ditutup, sambung lagi part kedua. Dan di antara part pertama part kedua ada pertandingan Samoa Joe sama Rollins. Ini agak aneh, kita belum tahu hasil dari mereka, tapi mereka punya part 2 setelah pertandingan lain. Dan part 1 part 2 itu berbeda. Part 1 di rumah, part 2 itu untuk menentukan siapa yang menang. Mereka harus bermain lagi di dalam ring yang ada di Payback secara live. Tadinya yang match yang dalam rumah itu di tape ataupun di record. Terus yang di live itu ya live gitu. Dan mereka bertanding seperti biasa di atas ring, di pin gitu aja gitu loh. Dan permainan dimenangkan oleh Bray Wyatt. Tapi sayangnya beberapa jam atau kayaknya sehari atau beberapa jam gitu sebelum Payback itu diganti stipulationnya. Jadi bukan untuk WWE Champion. Tiba-tiba diganti itu aja. Ini mengambil efek drama yang tadinya sudah diharapkan tinggi, mau rematch, tapi ternyata bukan title match. Ini sangat mengecewakan. Sudah konsepnya tidak seperti yang diharapkan, kualitas seremnya ada 2 part yang bikin aneh, terus juga ditarik title matchnya. Jadi jelek dong. Gimmick kedua yaitu yang bisa dikategorikan sebagai gimmick terburuk. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu, yaitu adalah Punjabi Prison Match. Ini dibilang terburuk karena memang
Dari 3 kalinya ditayangkan ataupun disajikan oleh WWE, gimmick Punjabi Prison ini ketiga-tiganya sangat tidak bisa diikuti dan dinikmati secara penuh. Karena kenapa? Yang pertama, ini dari struktur Punjabi Prison aja itu membuat penonton tuh susah untuk lihat apa yang terjadi di atas ring. Ini kasihan banget sama orang-orang yang nonton secara live. Kalau misal pengen tahu, mungkin ya bisa dilihat scene-nya. Itu dari kameranya aja itu nggak bisa ngelihat pertandingannya apa. Mungkin bisa lihat dari screen ya. Tapi itu juga tetap membuat experience menonton secara live itu jadi tidak enak gitu nontonnya. Itu aja sudah jadi aspek yang buruk. Dan juga ini match didesain untuk trademarknya Great Khali, karena ini dari Punjabi, itu kan kata dari India, ya kan, memang ditujukan untuk Khali. Dan yang pertama kali Punjabi Prison itu dilakukan pada saat Great American Bash tahun 2006, di mana Great Khali tadinya harus melawan Undertaker, tapi ternyata Great Khali itu ada apa namanya? Ada penyakit, jadi dia nggak bisa bertanding pada saat Great American Bash 2006, diganti sama Big Show. Dari pertama match ini debut aja, gimmick ini debut aja udah salah. Dilanjut lagi karena memang WWE bersikeras pengen ya udah Great Khali itu pengen ini jadi trademarknya Great Khali gitu loh. Ya udah tahun 2007 di No Mercy balik lagi. Di Great Khali lawan Batista kali ini di struktur Punjabi Prison match. Batista menang dalam match ini, padahal ini adalah matchnya Great Khali. Kenapa Batista bisa menang gitu? Dan yang ketiga balik lagi di tahun 2017, ini 10 tahun kemudian Punjabi Prison kembali lagi ke saat WWE itu dipegang, WWE Champion itu dipegang oleh Jinder Mahal, yang mana adalah superstar dari India, yang memang tujuannya waktu itu untuk WWE lagi gencar-gencarnya untuk mempromosikan WWE di India gitu loh. Jadi makanya abis-abisan tuh pakai gimmicknya India, siapa si Punjabi Prison, si Jinder Mahalnya Maharaja, si Jinder Mahalnya Maharaja. Terus juga pada saat match Punjabi Prison itu Great Khali yang mana dipromosikan sebagai orang yang punya konsep itu datang ganggu Randy Orton, dan itu membuat si Jinder Mahal menang. Dan ini sudah jelek gitu. Banyak orang nggak suka dengan ini, tapi dengan gimmick itu dibalikin lagi, orang paham. Di WWE Battleground tahun 2017 ya emang ini untuk mempromosikan si Jinder dan juga WWE di India. Ya udahlah ya, dan banyak fans yang nggak berharap lagi ini kembali. Udah cukup 3 kali aja udah. Gimmick match yang terburuk ketiga, yaitu gimmick match yang terjadi pada saat pay-per-view Great American Bash tahun 2004, di mana waktu itu jadi main event Undertaker lawan The Dudleys ya, yang mana memang konsepnya ini adalah bisa dibilang juga dari awal udah aneh. Namanya juga cukup aneh ya, yaitu Cement Mixer Match atau Cement Creep Match. Ini konsepnya di mana dalam sebuah match Paul Bearer yang merupakan manajer dari Undertaker itu terjebak dalam sebuah kotak yang bisa terlihat dari luar ya, kotak di kaca. Terus juga pelan-pelan dalam kotak kaca itu dimasukin semen gitu. Dan dengan semennya itu dimasukkan dalam gelas kaca, tempat kotak kaca itu kan membuat Paul Bearer itu bisa dibilang membunuhnya pura-pura gitu ya, dalam konsep wrestling drama. Dan pertandingan ini dimenangkan oleh Undertaker, tapi Undertaker memutuskan untuk bukannya menyelamatkan Paul Bearer sebagai seorang manajer, tapi memasukkan semua semennya itu ke dalam kotak kaca itu. Dan ini dalam live TV, jadi orang banyak menyaksikan kalau Paul Bearer dibunuh dengan sangat-sangat mengenaskan. Tapi yang membuat match ini semakin buruk, gimmicknya aja udah aneh ya. Match ini semakin buruk karena matchnya sendiri, pertandingan sendiri antara Undertaker lawan The Dudleys itu sudah nggak bagus banget gitu loh. Mereka cuma hanya bolak-balik mukul-mukul sendiri-sendiri aja gitu, nggak begitu ada yang spesial. Malah bisa dibilang dikategorikan sebagai match terburuk dalam sebuah main event pay-per-view, yaitu pay-per-view tahun 2004 Great American Bash. Itulah kenapa Cement Mixer Match ini atau Cement Creep Match ini termasuk dalam kategori di banyak artikel kalau ini adalah salah satu gimmick match terburuk sepanjang sejarah WWE. Gimmick match keempat yang bisa dikategorikan sebagai terburuk sepanjang sejarah WWE adalah The Asylum Match.
Banyak fans yang setuju, artikel-artikel banyak juga mereview kalau ini adalah salah satu gimmick yang bisa dibilang kuno dan juga lemah dalam sebuah Extreme Rules atau pay-per-view Extreme Rules, pay-per-view yang sudah decent di tahun 2016 dengan wrestler atau pegulat yang juga sudah punya kemampuan yang mumpuni untuk melakukan sebuah match ekstrim, yaitu Chris Jericho lawan Dean Ambrose. Tapi sayangnya gimmicknya yang aneh, yang mungkin inisiatif dari WWE sendiri ya, tapi dalam ceritanya rivalry itu, ini adalah inisiatif dari Dean Ambrose yang challenge Chris Jericho untuk main di atau bertanding dalam Asylum, yang dimana dibilang karakternya Dean Ambrose waktu itu, Asylum ini adalah kandangnya, rumahnya. Ibarat Undertaker rumahnya itu adalah Hell in a Cell. Kalau Dean Ambrose rumahnya adalah The Asylum gitu. Orang berpikir wah The Asylum akan sangat menarik nih, pasti unik nih. Tapi ternyata ketika kita disajikan pada saat live Extreme Rules tahun 2016, sedikit kecewa karena diperlihatkan itu hanya steel cage match biasa. Itu hanya pertandingan steel cage match biasa. Jadi cuma ya udah kayak steel cage, mereka naik ke atas gitu. Cuma ada banyak alat-alat ekstrim yang di atas yang bisa diambil untuk mukulin, untuk jadi senjata gitu aja sih. Dan juga yang bikin beda, steel cage-nya dicat warna hitam. Menarik memang, tapi untuk sebuah kaliber match-nya si Dean Ambrose, Chris Jericho, Extreme Rules ini tidak penting gitu. Gimmick ini terkesan dipaksakan karena memang untuk nyocokin karakternya dari Dean Ambrose. Begitu. Inilah kenapa ini termasuk dalam salah satu gimmick match di WWE yang terburuk. Yang terakhir, ini bisa dikategorikan yang pertama ya. Ini bisa disebut yang pertama atau mungkin ya bebas saja urutannya ya. Tapi yang jelas ini gimmick match yang di banyak artikel itu ada, dan biasanya ada di peringkat-peringkat atas, yaitu gimmick match yang bernama Kennel from Hell match. Ini terjadi pada tahun 99 di Attitude Era, di mana Big Boss Man melawan Al Snow ya. Ide ini sendiri diungkap pada saat rivalry mereka dan memuncak pada saat Big Boss Man menawarkan daging ke Al Snow, yang mana ternyata daging yang dimakan Al Snow itu adalah anjingnya Al Snow yang bernama Pepper waktu itu. Dan ini membuat Al Snow marah, muncullah gimmick match satu ini. Gimmick matchnya simple, konsepnya seperti Hell in a Cell, tapi di dalamnya ada steel cage lagi. Tapi steel cage yang dipakai steel cage yang zaman dulu itu, zaman Attitude Era, yang mana steel cage-nya itu yang masih kotak-kotak itu, besinya yang bisa dipanjat dengan mudah. Dan satu konsep unik adalah di antara Hell in a Cell dan juga steel cage itu ada kumpulan anjing. Ada space itu dikasih kumpulan anjing, yang dimana tujuannya memang akan dibikin sebuah pertandingan ataupun sesuatu yang menegangkan ketika wrestler mencoba untuk keluar melewati anjing itu. Karena peraturannya yang menang adalah yang keluar dari steel cage, dan juga yang keluar dari Hell in a Cell harus melewati anjing-anjing. Ini konsepnya bisa dibilang menarik. Ada anehnya tapi menarik, karena ada anjing di situ yang jagain gitu misalnya ya. Kalau mau keluar jadi susah, takut gitu, ngeri gitu. Tapi ternyata Kennel from Hell match ini bisa dibilang flop dan gagal. Soalnya kita nggak bisa mengontrol apa yang dilakukan oleh binatang hidup di sana gitu loh. Karena binatang juga nggak ngerti apa-apa, nggak tahu dia harus ngapain. Ketika binatang anjing-anjing ini dipakai di Kennel from Hell match, dalam space itu anjingnya ditaruh, tapi anjingnya sama sekali nggak mengawasi, nggak serem, dan mereka malah jadi main-main aja di situ gitu loh. Ini membuat match Al Snow dan Big Boss Man yang dibilang gimmicknya itu wah keren nih, Kennel from Hell namanya juga, ada steel cage dan juga ada Hell in a Cell, ada anjing juga, tapi ternyata anjingnya juga nggak peduli sama match itu. Ini membuat matchnya menjadi match yang gagal. Jadilah ini sebuah gimmick match yang gak akan balik lagi ke WWE pastinya, dan juga sebuah gimmick match yang bisa dibilang terburuk sepanjang sejarah WWE. Ya, itu tadi 5 gimmick match terburuk sepanjang sejarah WWE yang saya rangkum dari banyak artikel dan juga dari banyak sumber. Adakah dari
gimmick match yang mungkin saya terlewat, atau mungkin ada yang menurut teman-teman semua gimmick match di WWE yang paling aneh sepanjang sejarah? Memang banyak mungkin ya, tapi mungkin ada beberapa yang memang dari zaman yang dulu banget, jadi kayaknya nggak relevan untuk sekarang. Kalau teman-teman ada tahu gimmick match yang dikategorikan sebagai terburuk menurut teman-teman, bisa komen di bawah. Terima kasih sudah menonton, boleh setuju atau tidak. Saya Gilang dari Gilang Wrestling.